suku budaya yang penting yang memberikan bimbingan nilai yang mereka anut dan apa yang mereka beli. Misalnya seperti di Amerika Serikat menarik orang dari berbagai kewarganegaraan dari seluruh dunia. Jadi tiap-tiap warga negara kan ada budaya masing-masing. Jadi kayak orang Indonesia itu beda sama orang Taiwan, itu kan subbudaya kewarganegaraan. Tapi kalau subbudaya keagamaan ya berarti berdasarkan agamanya. Mungkin kalau misalnya orang Muslim kita tidak bisa makan babi, itu kan beda. Makanya kalau orang mau buka usaha restoran di Indo, kan kalau bisa jangan jual yang ada babinya. Gitu. Terus kalau subbudaya geografis sama regional, berarti ini berdasarkan lokasi ya. Jadi kayak misalnya Jawa Timur sama Jawa Barat beda. Orang Jawa Barat suka lalapan nggak sih? Ya nggak Mbak? Siapa ya tadi yang dari Jawa Barat? Ada yang dari Jawa Mbak Vera bukan yang dari Jawa Barat itu? Kalau orang Jawa Barat suka banget sama yang namanya lalapan. Terus ada subbudaya ras dan etnis. Jadi ini tergantung dari suku dan rasnya. Kita termasuk suku Jawa, apa suku Sunda, apa suku apa lagi? Banyak sih suku di Indonesia. Suku Baduy, Bugis, beda-beda. Oke. Nah ini model akulturasi konsumen. Ini bisa dilihat di halaman janda Jawa Sunda. Kalau saya Woro, Jawa sama Madura. Ayah saya dari Madura aslinya. Ada yang campuran lagi enggak? Tapi Mbak Vera lebih kuat mananya Mbak? Sundanya. Tinggalnya di Jawa Barat soalnya. Bisa bahasa dua-duanya nggak? Bahasa Jawa sama bahasa Sunda. Kalau di sini ada model akulturasi konsumen. Jadi dari berbagai budaya yang berbeda itu dijadikan kayak peleburan gitu. Peleburan dari beda-beda budaya itu akulturasi. Sebentar, saya kok lupa ya bedanya akulturasi sama asimilasi itu. Pokoknya antara salah satu itu dia menghasilkan budaya yang baru. Antara akulturasi sama asimilasi itu. Bentar, saya lupa. Nanti saya cari dulu ya bedanya akulturasi sama asimilasi. Cak, kamu ingat aja bedanya akulturasi sama asimilasi? I see. Oh, Mbak bisa bahasa Sunda juga, Pak Suci. Oke. Terus ada subbudaya umur, jadi berdasarkan umur. Kan budaya anak muda zaman sekarang sama budaya orang-orang yang sudah sepuh kan beda. Pasti rata-rata orang-orang sepuh itu kalau melihat kebiasaan anak-anak sekarang pasti geleng-geleng. Karena beda banget. Kadang juga Mbak sama Mas masih ada nggak kakek nenek? Nyambung nggak kira-kira kalau ngomong? Nah, ada kadang kakek sama cucunya kalau ngomong nggak nyambung. Sudah beda ya apa yang disenangi.
ada juga jenis kelamin, terus pendapatan atau kelas sosial. Jadi itu beda-beda subbudaya ya, tergantung berdasarkan apa. Pernah nggak merasa nggak cocok sama kakek nenek? Kadang aja juga misalnya yang orang tuanya menikahnya telat, maksudnya usianya sudah lumayan agak tua, kan jaraknya sama anaknya kan jauh berbeda. Itu aja juga bisa beda. Jadi sudah beda zaman istilahnya. Nah, ini terus kalau konsumen dalam konteks lintas budaya. Gimana Mbak sama Mas ada pengalaman seperti itu nggak? Sama keluarga tapi nggak nyambung maksudnya. Beda. Oh, ini kamu udah. Berarti masih sama ya. Masih satu tempat. Iya mungkin bisa. Oke, saya lanjutkan ya. Di sini konsumen dalam konteks lintas budaya. Jadi ada dua segmen konsumen, mempengaruhi orang yang merupakan bagian dari masyarakat dunia dan yang menyebarkan idenya dari seluruh dunia. Terus orang muda yang memiliki selera musik dan berpakaian yang dipengaruhi secara kuat oleh media-media. Jadi dari tempat yang berbeda itu kita bisa terpengaruhi. Mungkin sekarang contohnya kayak K-pop kan lagi happening kan, Hallyu itu Hallyu Wave. Jadi hampir di tiap negara itu ada masyarakat yang suka sama Korea, termasuk saya juga. Jadi secara tidak langsung budaya Korea itu mempengaruhi orang-orang yang suka sama hal-hal tersebut. Atau seperti itu. Jadi itu makanya lintas budaya. Oke. Jadi kayak misalnya kita suka lihat drama Korea, jadi kita tahu kan kebudayaan mereka seperti apa. Oh kayak gini. Kadang-kadang juga secara tidak langsung waktu kita berperilaku sehari-hari bisa mengacu ke situ. Itu bisa seperti itu. Jadi ini konteks lintas budaya. Oke. Tuh. Nah, terus pengaruh lintas budaya dan subbudaya terhadap pemasaran. Segmentasi psikografis lintas budaya itu bisa jadi segmentasi. Terus kesalahan pemasaran, kegagalan untuk mengerti perbedaan. Nah, itu tadi. Jadi kalau kita bicara pemasaran, itu harus tahu masing-masing kebiasaan satu kelompok individu atau satu subbudaya itu seperti apa. Jadi biar apa yang kita lakukan atau cara kita mengkomunikasikan produk kita itu sesuai sama budaya mereka. Oke. Hati-hati ketika mbak-mbak di bagian pemasaran, misalnya nanti kerja di perusahaan jadi bagian pemasaran, itu harus dengan jeli mengetahui perilaku atau kebiasaan, kebudayaan tempat di mana mbak-mbak sama mas mau memasarkan produknya. Jadi harus sesuai. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan. Mungkin kalau search di Google kesalahan dalam pemasaran itu ada beberapa contoh kok. Saya tuh pernah tahu tapi kok di gambaran saya ini blur, ini yang mana. Jadi kayak misalnya ada di satu negara dia tuh nggak suka sama warna apa, malah perusahaan ini produknya pakai warna itu, logonya pakai warna itu. Nah itu ada yang seperti itu kasusnya. Tapi saya lupa itu siapa, makanya saya nggak yakin. Mungkin bisa di search di Google, ada harusnya. Di kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan perusahaan dalam memasarkan produknya. Itu bisa dilihat. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah selesai tentang